Shalom Tiberias. Kasih tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus namanya. Apa kabar saudara? Dalam keadaan luar biasa, puji Tuhan. Kembali kita boleh hadir di rumah Tuhan di Gereja Tiberias. Dan saya nggak tahu ini minggu yang keberapa saudara beribadah, tapi kita percaya waktu kita datang sama Tuhan Yesus, Dia tetap setia memberkati setiap anak-anaknya. Amin saudara. Hari ini mari datang ke rumah Tuhan dengan hati yang betul-betul mengasihi Tuhan Yesus, dan kita percaya Dia pasti akan memberkati kita. Mari saudara, kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, bersyukur kami Tuhan di hadapan-Mu, sebab banyak yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup setiap kami. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru Tuhan berikan bagi kami, untuk boleh datang kembali beribadah di Gereja-Mu Tiberias Tuhan, untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan. Engkaulah Allah yang layak kami sembah ya Tuhan Yesus. Engkaulah Allah yang begitu mulia, yang kami boleh rayakan kelahirannya di bulan Desember ini Tuhan. Pengharapan yang baru selalu kami terima waktu kami datang kepadamu ya Bapa. Pertolongan yang ajaib Tuhan nyatakan bagi kami yang membutuhkan. Dan kami percaya waktu kami menyembah ada kuasa yang datang dari sorga, memberkati, mendamaikan setiap hati di tempat ini. Dan kami datang dengan percaya, kami siap menikmati kebaikan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ini kami ya Bapa. Siap memuji-Mu, siap menyembah-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan kita saudara, Tuhan Yesus namanya. Angkat tanganmu sama-sama tinggi di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur dalam nyanyi. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Allah Roh Kudus, sama-sama katakan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindu Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah setiap hati kami Tuhan. Selingkan setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan, dan ku sanjung Kau
Sama-sama kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu, katakan, ku sembah kudus, kuduslah. Dan ku sanjungkan mulia, mulia bagimu Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan kita. Oh, ku sembah kuduslah Tuhan. Haleluya. Bagimu Tuhan. Mari dengan iman menyembahlah. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan. Dan ku sanjungkan mulia, mulia bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan Yesus. Bagimu Tuhan. Bagimu berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari menyembah. Aku mari berseru kepada Tuhan. Buat segala yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup ini, kami belajar mengucap syukur. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku bersyukur dalam namamu saja, dalam namamu Tuhan. Setiap hati diubahkan, setiap pujilah angkat tanganmu saudara, berdoa, berserah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biar hati kami Tuhan ubahkan. Tuhan lembutkan setiap hati. Tuhan gemburkan setiap jiwa. Biar yang terbaik Tuhan boleh taruh dalam setiap hati kami Tuhan. Bekerjalah Engkau Tuhan Yesus, memberkati setiap kami.
Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Mari muliakan Dia. Muliakan Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Katakan mulia. Mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Katakan mulia. Mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Mulia, mulia Kau Tuhan, Engkau kudus Tuhan, kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci Tuhan. Satu pribadi yang kami sembah pagi hari ini. Mulia, mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Katakan sama-sama. Mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah yang suci, Allah yang kudus. Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan, hanya Engkau seorang ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Bapa buat perbuatan-Mu yang sungguh indah. Di bulan Desember ini Tuhan, kami boleh merayakan kebaikan-Mu, kelahiran-Mu Tuhan. Dalam nyanyian ini kami datang dan siap bersorak-sorai memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan Allah. Terimalah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Bapak Ibu yang bersyukur buat kasih Tuhan Yesus, boleh tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu dan saya boleh kasih salam senyum. Setiap jemaat Tuhan katakan Kota Bandang. Dari gereja dan suku mana kita boleh kasih tepuk tangan bagi Raja kita. Sama-sama di media. Mari dengan hati bersyukur. Kota Bandang kami
yang dapat memisahkan kita. Oh, Bapak Ibu, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisah. Sama-sama lambaikan tangan kita bergandengan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Sama-sama di milion. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tepuk tangan bagi Raja kita. Soal-soal yang dahsyat dan buat Tuhan Yesus. Udah banyak yang bersuka cita merayakan kelahiran Tuhan. Boleh angkat tangan Bapak Ibu. Raja kita yang lahir bagi setiap kita, Yesus Kristus Tuhan, amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita yang lahir di Bethlehem. Terima kasih Tuhan Yesus. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Angkat tangan Bapak Ibu katakan, long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, amin. Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now hear the angels sing, a King was born today, and men will live forevermore because of Christmas Day. Angkat tangan kita sama-sama. Hark now hear the angels sing, a King was born today, and men will live forevermore because of Christmas Day. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja kita. Haleluya. Mari bersama-sama. What type of words they felt like this is a bright new shining star. They hear a choir sing a song, the music seemed to come from afar. Kami satu lagi. What shape of words they felt like this is a bright new shining star. Amin. Mary's born child, Jesus was born. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. And now hear the angels sing, a King was born today, and men will live forevermore because of Christmas Day. And now hear the angels sing, a King was born today, and men will live forevermore because of Christmas Day. Tepuk tangan buat kasih Tuhan yang menyelamatkan, yang menebus setiap Bapak Ibu dan saya. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita dengan hati bersyukur. Oh my Lord, you sent your Son to save us. Oh my Lord, your very self you gave us. Oh my Lord, that sin may not enslave us and love me once more. Angkat tangan Bapak Ibu. Oh my Lord, you sent your Son to save us.
us, oh my Lord. Your very self you gave us, oh my Lord. That sin may not enslave us and love me once more. Oh my Lord, you sent the Son to save us, oh my Lord. Your very self you gave us, oh my Lord. That sin may not enslave us and love me once more. Oh my Lord, you sent the Son to save us, oh my Lord. Your very self you gave us, oh my Lord. That sin may not enslave us and love me once more. I'm now here, the angels sing. Bisa lebih dahsyat lagi. And now hear the angels sing, a King was born today, and that will live forevermore, because of Christmas Sama-sama. And now hear the angels sing, a King was born today, and that will live forevermore, because of Christmas Day. Sama-sama. And then we'll live forevermore because of Christmas Day. And then we'll live forevermore because of Christmas Day. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus Sang Juru Selamat telah lahir, amin. Amin. Yang percaya kasih lu tepuk tangan yang lebih dahsyat bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus. Angkat tanganmu saudara, kita berdoa. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan hati yang begitu mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Begitu melimpah dengan ucapan syukur. Sebab kami ingat sepanjang bulan Desember ini kelahiran-Mu, Allah kami yang telah datang dari sorga, memberikan harapan yang baru, keselamatan yang sejati. Tuhan telah kerjakan bagi kami orang percaya. Ini kami Tuhan Yesus yang mengucap syukur. Dalam nyanyian kami tahu Tuhan hadir memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami sadar akan kasih-Mu. Engkau lebih dari yang lain Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang begitu luar biasa terjadi dalam kehidupan setiap kami. Kami angkat tangan kami Tuhan, siap menyembah-Mu lebih dalam lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami berharap, bahkan kami menyembah sampai selama-lamanya. Ini kami Tuhan. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku lewat kasih-Mu Tuhan. Sempurna. Makasih Tuhan Yesus. Lebih dari yang ku rasa. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Lebih dari apa di dunia, Engkau menjaga setiap kami. Seorang ibu, seorang
sama-sama kita boleh katakan, Kau yang mengasihi kami Tuhan. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku. Dengan kasih-Mu Tuhan kami katakan, dengan kasih yang sempurna. Amin Tuhan. Lebih dari yang ku rasa. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik, sorak-sorai akan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup setiap kita. Kami mengasihi-Mu Tuhan, bahkan Kau juga mengasihi setiap kami. Dalam nyanyian ini kami belajar Tuhan, bahwa ada satu pribadi yang tetap mengasihi kami. Sekalipun berat keadaan kami Tuhan, sekalipun kami mungkin mulai jauh dari Engkau, tapi kasih-Mu tetap mengasihi, memberkati, dan selalu setia menunggu setiap kami. Kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, untuk boleh lebih dekat, menikmati kasih Tuhan. Dekat kami Roh Kudus, lewat tangan kasih-Mu, pengasihan-Mu ya Bapa. Kami datang dengan syukur, kami pasti pulang dari tempat ini membawa sorak-sorai penuh dengan mujizat, kuasa dari sorga mengalir, memberkati setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan kita saudara. Silakan kembali duduk. Puji Tuhan, kita boleh mengucap syukur pagi siang hari ini. Kita boleh menyembah Tuhan Yesus. Dan sama-sama sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang. Selamat menyaksikan. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, harapan utama kita bukanlah kepada manusia, tetapi kepada pencipta alam semesta yang berkuasa, yaitu Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah lah yang berkuasa, Dia yang memegang kendali. Karena Allah berkuasa, Allah melakukan apa yang Allah inginkan, saudara, dan mencapai semua tujuannya. Tidak ada yang bisa menghentikan atau membatasi kehendaknya Allah. Baik itu dosa, pemberontakan, atau rancangan iblis sekalipun tidak bisa menggagalkan tujuannya Allah. Karena Allah berkuasa dan berdaulat, Allah mengendalikan urusan dunia ini. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini yang secara kebetulan. Allah berkuasa dan mengetahui atas setiap perubahan dan setiap peristiwa yang terjadi. Sebab kekuasaan terletak di atas bahunya Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah berkuasa dan berdaulat, Allah di dalam Yesus telah memilih umatnya untuk dirinya sendiri dan dari sebelum dunia dijadikan. Pemilihan untuk memperoleh kasih dan karya keselamatannya semata-mata karena kedaulatan Allah sendiri, bukan upaya dari diri kita sendiri. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji, Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama di pagi hari ini kita akan mendengar dan membaca suara gembala terkasih. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan suara gembala dengan judul Bagaimana Sikap Kita Dalam Menyambut Natal. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau berkenan atas seluruh rangkaian perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia. Mulai dari perayaan Natal di Stadion Utama Gelora Bung Karno sampai ke rally Natal di daerah-daerah dan cabang-cabang Gereja Tiberias. Semua acara Natal Gereja Tiberias berlangsung dengan luar biasa penuh sukacita. Banyak jiwa-jiwa baru yang bertobat dan diselamatkan. Doa kami, seluruh jemaat yang merayakan Natal bersama Gereja Tiberias Indonesia diprogramkan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, bagaimana sikap kita dalam menyambut Natal?
Yang pertama, memiliki sikap yang selalu sukacita. Matius 2 ayat 1-12. Sesungguhnya peristiwa kelahiran Tuhan Yesus adalah peristiwa yang terbesar dalam sejarah manusia. Orang Majus menyambut Natal dengan sukacita. Mereka rela mengorbankan tenaga, waktu, dan segala sesuatu untuk datang menyembah Raja di atas segala Raja, yaitu Yesus Tuhan. Itu sebabnya sikap kita dalam menyambut Natal, marilah kita selalu bersukacita dalam hidup ini. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, tetaplah bersukacita karena Tuhan sangat mengasihi kita. Yang kedua, kita harus selalu berperilaku sebagai manusia baru. Efesus 4 ayat 20-23. Sikap kita dalam menyambut Natal, kita harus selalu berperilaku sebagai manusia baru. Kita buang perkataan dusta, kasar, mencuri, memendam amarah, menyimpan kepahitan, kegeraman, dan fitnah. Kita harus ramah seorang dengan yang lain, saling mengasihi dan berlaku yang baik, sehingga melalui perilaku kita yang baik, nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita cinta Tuhan dan kita cinta sesama tanpa syarat. Lukas 2 ayat 8-20. Pemilihan Allah atas para gembala domba untuk menerima berita Natal adalah sesuatu yang menarik. Kenapa kepada para gembala? Karena para gembala domba ini menjaga domba-dombanya dengan baik. Dan mereka ini hidup sederhana. Ini mengajarkan kita untuk harus mengasihi jiwa-jiwa. Membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Itu sebabnya Natal merupakan sarana penginjilan. Maka sikap kita dalam menyambut Natal adalah kita harus mengasihi Tuhan dan sesama tanpa syarat, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan untuk diselamatkan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Kau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15. Kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri. Itu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala yang berkati Bapak Ibu dan saya. Sama-sama kita siapkan hati kita, sama-sama kita mau diberkati, diajar oleh firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sama-sama satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih anugerah Tuhan. Kami bersyukur kembali kami boleh datang bersama-sama memuji menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami percaya hadirat-Mu membawa kemenangan, hadirat-Mu menyegarkan jiwa kami, menyembuhkan, memulihkan, melepaskan setiap kami. Kami ucap berkat Tuhan Yesus buat gereja kami, gereja Tiberias disayang Tuhan. Kami ucap berkat buat gembala kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji disayang Tuhan. Melayani penuh kuasa, penuh kemuliaan bersama keluarganya. Ada tanda, ada kuasa Tuhan bekerja melalui kehidupannya. Tidak lupa juga Tuhan Yesus, kami ucap berkat buat hamba-Mu, Bapak Pendeta F.V. Sirait. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati, dipakai Tuhan. Kami butuh firman Tuhan, berfirmanlah ya Roh Kudus, ajar, didik, tegur, ubahkan setiap kami. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat darah-Mu yang menyucikan, menguduskan, melayakan setiap kami. Terima kasih karena Tuhan mau lahir, menyelamatkan, menebus setiap kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Segala pengagungan, pujian kami kembalikan bagi Raja kami yang mengasihi setiap kami, Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan, dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan buat kasih setia Tuhan Yesus. Mari dengan hati bersyukur, mari dengan hati menyembah, kita datang sama Tuhan Yesus bagi hari ini. Mulia bagi Allah Bapa, mulia bagi anaknya, mulia bagi Roh
berkata dan berkuasa. Angkat tangan Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Kita boleh bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Selamanya. Haleluya, haleluya. Puji Dia. Sekali lagi bersama-sama. Angkat tangan Bapak Ibu. Katakan haleluya. Dengan kasih Kristus kami mengundang Gembala Sidang Gereja di Media Indonesia Ibu Pendeta dari Timur Ibu. Sampaikan firman Tuhan bagi setiap kami. Sekali lagi. Katakan haleluya. 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 Puji Dia selamanya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau, kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Allah Roh Kudus, Engkau yang terlebih dahulu bekerja, Engkau yang terlebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini untuk menguatkan kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Dan kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias dengan Roh Kudus-Mu, dan urapi anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming dengan Roh Kudus-Mu. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai pemberitaan firman ini, biarlah Engkau yang lebih dahulu berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya membawakan tema firman yang berjudul Tuhan Yesus berbicara kepada kita dengan banyak cara. Tuhan Yesus berbicara kepada kita dengan banyak cara. Ya, mendengarkan Tuhan bukanlah hal yang mudah ya. Mendengarkan suara Tuhan bukanlah hal yang mudah. Kita memiliki harapan tentang bagaimana seharusnya suaranya, dan ketika harapan itu tidak terpenuhi, kita mungkin mempertanyakan apakah kita benar-benar bisa mendengar suara Tuhan. Dari pengalaman tokoh-tokoh di Alkitab, kita melihat bagaimana mendengarkan suara Tuhan dan mengetahui kapan itu benar-benar pesan Tuhan yang kita dengar. Alkitab memberi kita beberapa cara untuk mendengarkan pesan Tuhan dan memastikan bahwa kita benar-benar mendengar firman-Nya. Yaitu satu, saudara, yaitu bisikan yang tenang. Bisikan yang tenang ya. Saat kita berdoa, cobalah untuk mendengarkan suara Tuhan. Jika kita sudah fokus dalam berdoa, katakanlah kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku di sini. Apapun yang Engkau ingin katakan, aku mendengarkan. Ketika kita mendapat atau menerima jawaban dari Tuhan Yesus, jawaban itu akan selaras dengan kitab suci ya, dengan Alkitab. Contohnya misalnya kita berdoa untuk diri kita atau orang lain. Misalnya Tuhan Yesus, saudaraku sedang sakit, misalnya. Seperti yang terjadi pada Lazarus ya, saudara-saudari Lazarus di Yohanes 11 ayat 3 dikatakan, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Nah itu, ya jadi kalau kita berdoa, kita tolak sakit ya saudara sekalian, tapi misalnya ada keluarga kita atau kerabat kita yang sakit, kita doakan, Tuhan Yesus, dia sedang sakit Tuhan Yesus. Maka ya itu kan selaras ya, kita bisa mempertanyakannya dengan Tuhan Yesus seperti saudara Lazarus pun juga katakan demikian. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit ya. Juga yang membawa kedamaian ya, yang membawa kedamaian akan selaras juga dengan firman Tuhan. Di Mazmur 29 ayat 11 dikatakan, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya.
Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera, artinya damai sejahtera. Dan juga akan mendatangkan kepada kita untuk bertumbuh dalam iman, saudara sekalian. Kita jangan meremehkan kekuatan bisikan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu demi kepentingan banyak orang, saudara yang mengikutinya ya saudara sekalian. Roma 8 ayat 8 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, saudara sekalian ya. Di Roma 8 ayat 28. Jadi hal pertama, Tuhan Yesus berbicara kepada kita dengan banyak cara, yaitu dengan satu, bisikan yang tenang. Satu, dengan bisikan yang tenang. Dan yang kedua adalah melalui Roh Kudus, ya saudara sekalian. Melalui Roh Kudus. Firman Tuhan di Markus 13 ayat 11 katakan, dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Salah satu cara paling umum Tuhan Yesus berbicara kepada kita adalah melalui Roh Kudus. Roh Kudus sangat berkuasa, saudara, dan mendengarkan bimbingannya dan dapat melindungi kita, saudara. Dapat membimbing kita, dapat menuntun orang lain juga kepada Kristus. Juga misal kita sedang marah ya saudara dan ingin melampiaskan kemarahan saudara. Roh Kudus akan dengan lembut mendorong kita untuk memaafkan orang yang membuat kita marah. Jika kita luangkan waktu dan mendengarkan perasaan ini, Roh Kudus dapat membimbing kita ke arah yang berbeda. Misalnya, Roh Kudus akan mendorong kita untuk menceritakan tentang Yesus kepada seseorang. Jika kita mentaati Roh Kudus, kita akan terkaget-kaget saudara sekalian setelah kita mau marah, tapi justru jadi menyelamatkan hubungan dengan baik ya saudara, yang tadinya marahan jadi baik ya dengan sesama saudara. Bagaimanapun kita mengikuti Roh Kudus akan membuat kita merasa gembira dan damai. Jadi hal yang kedua, Tuhan Yesus berbicara kepada kita dengan banyak cara, yaitu kedua melalui Roh Kudus saudara sekalian. Dan yang ketiga saudara sekalian, Tuhan Yesus dapat berbicara kepada kita melalui Alkitab. Melalui Alkitab. Kita baca di firman Tuhan di Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12 katakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, saudara sekalian. Banyak di antara kita pernah mendengar bahwa Alkitab adalah cara utama Tuhan berbicara kepada kita, dan ini benar. Alkitab adalah pandangan kita atau panduan kita untuk hidup sesuai dengan tujuan dan rencana Tuhan. Tetapi banyak di antara kita tidak tahu bagaimana mendengarkan Tuhan melalui Alkitab. Caranya adalah kita meminta Tuhan Yesus membuka pikiran kita dengan apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita. Dan terutama kita rajin ibadah ya, maka kita akan banyak mendengarkan firman Tuhan. Di Matius 18 ayat 19 sampai 20 katakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau kita beribadah, Tuhan Yesus hadir. Kita doa berdua atau kita sendiri di rumah pun, kita berdua dengan keluarga, atau kita sendiri juga berdoa, kita minta Tuhan Yesus hadir, saudara sekalian. Tetapi Tuhan Yesus katakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini berbicara tentang keluarga otomatis ya saudara sekalian, suami, istri, anak atau keluarga saudara sekalian.
Tapi kita dalam sendiri pun kita minta Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus pasti hadir karena ada Roh Kudus ya saudara sekalian. Menghadiri gereja saudara sekalian dapat memberikan dorongan, semangat bagi kita yang sedang berjuang dan memberikan perspektif tentang ayat-ayat Alkitab yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya. Jadi hal yang ketiga, Tuhan Yesus berbicara kepada kita dengan banyak cara, yaitu ketiga, melalui Alkitab. Kemudian Tuhan Yesus dapat berbicara kepada kita, yaitu lewat mimpi, saudara sekalian ya, lewat mimpi. Ini yang kejadian kepada Yusuf ya, dalam rangka Natal ya saudara sekalian. Matius 1 ayat 19-21 katakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamaikan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tuhan sering berbicara kepada kita melalui mimpi, saudara. Mimpi-mimpi ini adalah nubuatan yang akan datang. Seperti kasusnya Yusuf, saudara sekalian. Dan kita bisa lihat atau pelajari apakah mimpi itu selaras dengan Alkitab, saudara sekalian. Dan boleh juga berdiskusi dengan anak-anak Tuhan yang sudah teguh imannya. Ya, kok saya mimpi begini ya, misalnya gitu ya. Kita berdiskusi dengan anak-anak Tuhan yang teguh imannya, sudah benar-benar dalam Tuhan. Dan mereka dapat membantu untuk menafsirkan mimpi kita dan pesan melalui mimpi tersebut. Jadi hal yang keempat, Tuhan Yesus berbicara kepada kita dengan banyak cara, yaitu lewat mimpi, saudara sekalian. Juga bahkan Tuhan dapat melihat kita, saudara sekalian ya. Tuhan memang melihat kita, saudara sekalian. Nah, untuk Tuhan Yesus berbicara kepada kita dengan banyak cara ada 4, saudara sekalian. 1, bisikan yang tenang, itu sewaktu kita berdoa. Jadi jangan meremehkan kekuatan bisikan Tuhan, sebab jawaban dari Tuhan akan selaras dengan kitab suci dan membawa kita bertumbuh dalam iman, dalam kedamaian, saudara sekalian. Kedua, melalui Roh Kudus. Roh Kudus membimbing dan menuntun kita kepada Kristus, mengarahkan juga memampukan kita untuk dapat melakukan sesuatu seturut dengan firman Tuhan, saudara sekalian. Kemudian yang ketiga, Tuhan Yesus berbicara melalui Alkitab. Alkitab adalah panduan agar hidup sesuai dengan tujuan dan rencananya Tuhan Yesus. Membaca Alkitab akan mengubahkan perspektif kita dalam melihat sesuatu sesuai dengan firman Tuhan ya saudara sekalian. Dan yang keempat, Tuhan dapat berbicara melalui mimpi atau lewat mimpi. Tuhan dapat berbicara melalui mimpi, tetapi pelajari dahulu apakah selaras dengan Alkitab. Dan diskusikan dengan orang yang sudah teguh imannya, saudara sekalian. Itulah saudara sekalian, Tuhan Yesus dapat berbicara dengan kita dengan banyak cara, saudara sekalian. Untuk itu kalau kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian, kita akan beruntung, banyak beruntung, saudara sekalian ya. Artinya memang Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup ya saudara sekalian. Jalan kebenaran dan hidup, itu hidup kita. Tuhan Yesus katakan kita akan hidup oleh Yesus, saudara sekalian ya. Nah itu, jadi kita dalam tuntunan Tuhan Yesus selalu, dan dalam perkenanan Tuhan Yesus selalu, dan dalam penyertaan Tuhan Yesus selalu, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus sesungguhnya banyak berbicara kepada kita, ya saudara sekalian. Sering berbicara kepada kita, tapi karena kita kadang-kadang terfokus pada pikiran kita sendiri, pikiran kita yang ya dominan, ya saudara sekalian, kehendak kita yang dominan, maka suara Tuhan atau kehendak Tuhan atau bisikan Tuhan Yesus itu tidak terdengar oleh kita, ya kita tidak ikuti. Untuk itu makanya kita harus menaklukkan segala pikiran kita kepada pikiran Kristus. Kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara-perkara kekekalannya, saudara sekalian. Itulah maka kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, hidup menyenangkan hati Tuhan dan hidup tidak mendukakan hati Tuhan dan juga tidak mendukakan hati sesama. Kita ikuti seluruh kata-kata Tuhan Yesus, saudara sekalian.
kita ikuti karena Tuhan Yesus adalah hidup kita, saudara sekalian. Jalan, kebenaran, dan hidup kita, saudara sekalian. Jalan kita, kebenaran kita, dan hidup kita, saudara. Ya, itulah saudara sekalian, marilah kita berjuang untuk masuk pintu yang sempit itu karena Tuhan Yesus yang menghendakinya. Berjuanglah untuk masuk pintu yang sempit itu karena lebarlah pintu menuju kebinasaan, kata Tuhan Yesus. Mari kita juga diminta untuk nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, kita mengalami kematian kedua atau kematian kekal, saudara sekalian. Dan kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal-hal yang besar, spiritual, spektakuler, mujizat besar terjadi melalui diri kita, saudara sekalian. Amin, saudara sekalian. Kita selalu dalam pertobatan, tiap hari bertobat, tiada hari tanpa pertobatan, dan jaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, marilah kita banyak berdoa, banyak berkomunikasi dengan Tuhan Yesus, intim dengan Tuhan Yesus, sehingga kita dapat mendengar suaranya, kita dapat mendengar kehendaknya, apakah ini berkenan atau tidak pada Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus berbicara kepada kita dengan banyak cara. Ada 4 hal, saudara sekalian, yaitu 1, bisikan yang tenang, kita banyak berdoa. Waktu kita berdoa, kita pasti ada bisikan dan kita selaraskan dengan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, melalui Roh Kudus, ya saudara, itu udah pasti karena Roh Kudus tersedia buat kita, Tuhan Yesus berikan buat kita untuk menolong kita, menopang kita, dan juga menghibur kita, saudara sekalian. Kemudian yang ketiga, melalui Alkitab. Untuk itu kita harus selalu rajin baca Alkitab, rajin beribadah, saudara sekalian, ya, ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, ya, dan kita tekun melakukannya, jadi pelaku firman, saudara sekalian. Melalui Alkitab itu dibahas, mungkin kita banyak belum mendengar ini, belum mendengar itu, dan kalau kita banyak ke gereja, sering ke gereja atau sering melihat apalagi sekarang sudah banyak, ya saudara sekalian, di YouTube, saudara sekalian, teknologi tinggi, maka kita banyak bisa mendengar firman Tuhan, saudara sekalian. Dan kemudian Tuhan Yesus berbicara, keempat adalah lewat mimpi, saudara sekalian, dan juga itu juga selaraskan juga dengan firman Tuhan. Demikian saudara sekalian, marilah kita semua menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang menyenangkan hati Tuhan, saudara sekalian. Sekian firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus berbicara kepada kita dengan banyak cara dan semoga menjadi berkat kepada saudara sekalian. Dan saya percaya kita semua mau menjadi anak Tuhan Yesus yang hidup menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darnyati Pariaji. Firman Tuhan yang luar biasa memberkati kami semua. Kami semua diingatkan tentang Tuhan Yesus berbicara melalui banyak cara. Maka kami sudah diajar, diingatkan. Doa kami untuk Ibu Gembala bersama keluarga, anak menantu cucu sehat. Tuhan tambahkan hikmat, pewahyuan dari surga, umur panjang untuk terus mempersiapkan jemaat Tiberias, jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke surga. Terima kasih Bu Gembala, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan sekali lagi. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sama-sama bilang bersama saya, Tuhan Yesus berbicaralah kepadaku, tegur aku, ingatkan aku, arahkan hidupku, sehingga hidupku semakin lebih baik dan semakin lebih berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini Gembala Sidang kita bicara tentang Tuhan Yesus berbicara melalui banyak cara. Ya, tadi 4 hal yang Ibu Gembala sampaikan. Yang pertama apa tadi? Tuhan bicara melalui apa? Bisikan yang tenang. Ya, jadi waktu saudara berdoa, kadangkala ada bisikan, ya, ada suara untuk mengingatkan kita, mengarahkan kita. Nah, yang kedua melalui apa? Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, dalam hati kita. Ketika Roh Kudus ingatkan sesuatu, lakukan. Maka percaya hidup saudara semakin diberkati Tuhan. Amin. Yang ketiga, Tuhan Yesus bicara melalui apa? Alkitab, ya, melalui firman Tuhan. Maka banyak baca Alkitab, semakin saudara banyak baca Alkitab, semakin Tuhan bicara. Amin. Semakin Tuhan bicara, semakin kita diperbaiki hidupnya menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Yang keempat, Tuhan bicara melalui apa tadi? Melalui mimpi, ya. Jadi mimpi itu saudara ada, ya, yang pertama bunga tidur, ya. Misalkan saudara tadi
lagi ya bertengkar sama istri. Nah itu malam bisa bertengkar lagi di mimpi, saudara. Nah jadi mimpi bisa bunga tidur. Yang kedua, mimpi bisa Tuhan bicara. Ya, yang ketiga juga mimpi bisa Tuhan ingatkan. Ada roh-roh jahat, ada iblis, ada orang-orang jahat yang mungkin sedang mau mengganggu kita. Jadi mimpi juga bisa Tuhan bicara, mau ingatkan ada orang-orang yang mengganggu kita. Jadi hari ini kalau Tuhan bicara, apapun yang Tuhan sampaikan kita lakukan. Amin. Kenapa? Karena firman-Nya iya dan amin. Karena firman-Nya tidak mungkin salah. Amin. Nah yang kelima saya sedikit tambahkan. Lalu Tuhan berbicara melalui apa lagi? Yang kelima kita baca bersama di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah apa? Buli-buli berisi minyak." Saudara, ini kisah tentang istri seorang nabi. Nah, istri seorang nabi ini ternyata suaminya, nabi ini sudah meninggal. Dan ternyata nabi yang meninggal ini bukan tinggalin harta yang banyak, bukan tinggalin berkat yang banyak, justru tinggalin utang banyak. Nah saya doa saudara ya tutup tahun Tuhan beri berkat, utang-utang saudara 2025 Tuhan lunasi, amin. Ya dan janji 2026 berusaha jangan utang-utang ya. Kadangkala saudara utang itu bukan karena kita butuh, tapi karena kita ya hedon ya, karena kita ingin pamer, karena kita ingin dapat yaitu ya legalitas dari orang ya, validasi dari orang, wah ternyata dia orang hebat, orang sukses, padahal hasil utang gitu saudara ya. Nah itu jaga ya, 2026 kita nggak tahu seperti apa hidup ini, tapi Alkitab bilang apa, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah jadi wanita ini, istri Nabi ini, waktu dia terdesak utang-utang, anaknya mau diambil untuk bayar utangnya. Siapa di sini yang mau anaknya diambil orang? Nggak mau ya. Maka istri Nabi ini juga nggak mau anaknya diambil untuk bayar utang, karena dia nggak punya uang lagi. Nah waktu dia terdesak, anaknya ingin diambil, dia cari abdi Tuhan, dia cari hamba Tuhan. Kenapa? Dia butuh Tuhan bicara melalui siapa? Melalui abdi Tuhan, melalui hamba Tuhan. Maka akhirnya janda ini pergi ke seorang nabi namanya Elisa. Dan Elisa bilang, "Apa yang kau punya?" "Minyak." Hari ini kalau saudara ada minyak urapan, malaikat Tuhan jaga saudara. Katakan amin. Hari ini kalau saudara minyak urapan, ada kemuliaan Tuhan dalam keluarga saudara. Amin. Maka minyak itu Nabi Elisa bilang, kumpulkan buli-buli, gentong-gentong dari tetangga-tetanggamu, lalu tuangkan minyak itu. Teorinya nggak mungkin buli-bulinya cuma segenggam ya, kira-kira seperti ini saudara. Gentongnya itu isinya 5 sampai 6 liter air. Bagaimana 100 mili ngisi 5 sampai 6 liter saudara. Tapi ternyata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Gentong-gentong yang diisi minyak itu penuh. Setelah penuh, janda ini bilang, "Sudah penuh semua, jualah, pergilah dan hiduplah daripadanya. Jangan berutang kembali." Hari ini saya doa, saudara diurapi minyak, usahamu dipulihkan Tuhan, amin. Pekerjaanmu dipulihkan Tuhan, ekonomi dipulihkan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka yang kelima, Tuhan bicara melalui siapa? Yang kelima, kadangkala Tuhan bicara melalui orang-orang di sekitar kita. Tuhan bisa bicara melalui hamba-hamba Tuhan. Tuhan bisa bicara melalui hamba Tuhan, amin. Tuhan juga bisa bicara melalui suami kita, istri kita. Saya mau tanya sama saudara, kalau istri tegur suami itu salah atau baik? Baik atau salah? Bapak-bapak mau ditegur istri? Enggak ada bapak-bapak di sini. Bapak-bapak, kalau ditegur istri mau? Iya.
Ya, kalau istri tegur suami, itu satu tujuannya, supaya suami lebih baik. Amin. Ibu-ibu, kalau ditegur suami, baik atau salah? Mau ditegur suami? Mau? Kadangkala ibu-ibu ditegur suami, "Ma, kamu jangan ini." Istri, ada di sini ibu-ibu seperti itu ada? Ada. Duduk di mana? Duduk di mana? Ya, jadi suami kadangkala tegur istri, itu Tuhan bisa bicara. Istri tegur suami juga Tuhan bicara. Orang tua tegur anak, nasihati anak, itu juga Tuhan bisa bicara. Dan orang tua rendahkan hati, kadangkala anak juga bisa bicara sama orang tua. Amin. Jadi Tuhan bisa bicara. Ya, kadangkala Tuhan bicara, kadangkala kita rumah tangga bertengkar ya. Alkitab bilang apa? Berbahagialah orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi suami-suami harus takut Tuhan, istri-istri takut Tuhan, hidup yang rukun, jangan bertengkar. Tapi faktanya banyak suami istri bertengkar. Ada di sini yang suami istri lagi bertengkar ada? Saya mau tanya, bertengkar itu salah atau baik? Kan gereja jadi sepi kan? Bertengkar itu baik atau salah? Salah, tapi kita hobi bertengkar. Amin. Hari ini mari jangan bertengkar. Suami istri mengalah. Jangan saudara, kadang-kala kita bertengkar melebih-lebihkan. Gara-gara perkara sepele, gara-gara perkara kecil kita besar-besarin. Amin. Suami istri jangan besar-besarin masalah. Kita besarkan Tuhan. Katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dah. Ayo jadi jujur nih, saya mau tanya, bertengkar itu salah atau benar? Benar atau salah? Salah. Kita semua tahu bertengkar itu salah. Tapi kita sering bertengkar sama suami, bertengkar sama istri. Dan kalau bertengkar saudara, kita suka berlebihan, membesar-besarkan, yang kecil dibesar-besarkan. Kalau kita bertengkar kita suka berlebihan, gak mau mengalah. Amin. Suami istri gak mau mengalah, maunya menang sendiri. Suami maunya menang sendiri, istri maunya menang sendiri. Hari ini lembutkan hatimu, mengalah. Saya mau tanya sama saudara, mengalah itu baik atau salah? Baik atau salah? Benar atau salah? Benar. Kita semua tahu mengalah itu benar, tapi kadang-kala kita enggak ada yang mau ngalah. Amin. Lagi bertengkar, suami tidur ruang tamu, istri tidur kamar, gitu saudara. Kadang-kala ada juga yang tidur bareng-bareng, suami tidur hadap timur, istri tidur hadap barat. Ada di sini seperti itu ada? Ayo mengalah. Amin. Saya mau tanya sama saudara, suami istri bertengkar, yang mengalah duluan siapa? Suami atau istri? Kalau suami istri bertengkar, yang mengalah dulu siapa? Suami atau istri? Ayolah jujur, siapa yang mengalah? Oh, ibu-ibu bilang suami katanya. Itu sebabnya suami-suami suka nulis di medsos, pasang instastory, lalu wajah istrinya dimunculkan. Lihatlah si bulu mata palsu ini. Inilah ras terkuat di bumi gitu. Kenapa? Karena suami mengalah. Istri-istri, saya mau bilang, kalau bertengkar enggak usah live TikTok, saudara, enggak usah. Kadang-kala bertengkar live TikTok. Dasar laki-laki nggak tahu diri. Kamu tahu nggak? Aku nikah sama kamu dulu ada laki-laki yang banyak mencinta. Kamu beruntung. Jangan bertengkar live TikTok, live di high gas, lagi ribut sama suami gitu. Ada di sini yang ribut sama suami live ada? Jangan. Kalau live Gereja Tiberias YouTube boleh saudara. Amin. Masih mau bertengkar? Saya mau tanya sama saudara, orang yang bertengkar berkatnya jauh atau dekat? Saudara mau berkat saudara dekat atau jauh?
Ayo berdamailah. Amin. Nggak usah gengsi-gengsi. Kalau suami istri bertengkar gengsi. Pagi-pagi istri bikin kopi. Nggak dianterin, biasanya dianterin. Sekarang suruh, Nana sini, antar papamu. Itu saudara. Lalu anak antar, Pak kopi. Dari siapa? Dari mama. Iya. Lalu minum saudara. Kasih tahu, enak. Lalu dia pergi lagi. Gimana kata papa? Mah, kata papa enak. Itu saudara. Kasih tahu papa, makanya papa jangan bandel-bandel gitu saudara. Udahlah repot sendiri. Kasih tahu sendiri kenapa harus pakai anak gitu saudara. Kadang-kala kita bertengkar seperti itu. Amin. Jadi Tuhan bicara yang kelima melalui siapa? Orang-orang di sekitar. Maka saling menasihati. Amin. Saling membangun. Kita baca satu ayat terakhir. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Sama-sama 2, 3 ya. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. Dan saling membangunlah kamu seperti yang memang. Sama-sama bilang bersama saya, saling menasihati. Amin. Saudara mau dinasihatin? Ya. Tujuan nasihat itu untuk kebaikan kita. Amin. Jadi jangan langsung tersinggung. Jangan langsung marah. Kalau dinasihatin pendeta, hamba Tuhan, dengar dulu. Kalau dinasihatin suami, istri, orang tua, dengar dulu. Semua nasihat itu tujuannya untuk kebaikan. Katakan amin. Dan orang yang menasihati itu saudara sebenarnya enggak enak. Ya pasti itu kan takut tersinggung. Ya maunya, ya orang maunya kita semua senang sama kita. Tapi nasihatin orang itu enggak enak saudara. Pasti orang enggak suka sama yang menasihati. Tapi hari ini mari Alkitab bilang apa? Saling menasihati. Jadi Tuhan bicara yang pertama melalui apa? Bisikan yang tenang. Yang kedua Tuhan bicara melalui apa? Roh Kudus. Yang ketiga Tuhan bicara melalui apa? Alkitab. Yang keempat Tuhan bicara melalui apa? Mimpi. Yang kelima Tuhan bicara melalui apa? Orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan. Berserah di dalam kekuatan,
kekuatan-Mu ku percaya. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus. Satukan hati kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari yang indah ini. Kami boleh bersama mendengar firman Tuhan yang telah memberkati setiap kami. Dan kami tahu Tuhan firman ini akan berkuasa, akan mengubahkan hidup kami bagi setiap kami yang menerimanya dengan kerelaan hati. Ajar kami Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ini hati kami Tuhan Yesus yang mau terus disempurnakan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima yang terbaik firman Allah. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik untuk boleh memberkati pelayan gereja kami Tiberias Indonesia. Tuhan tolong berkati siapapun kami memberi, bahkan yang belum bisa memberi, kami percaya segala pekerjaan tangan kami, usaha kami, apapun yang kami lakukan, semuanya Tuhan yang campur tangan memberkati, buatkan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita boleh katakan amin. Silakan kembali duduk saudara. Selamat dengan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Kita akan pujian saudara sambil kita beri persembahan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajar, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajar, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Terima kasih banyak buat persembahan yang Bapak Ibu Jemaat Tuhan telah berikan. Sama-sama kita siapkan hati kita. Kita sambut pengorbanan Tuhan, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, menyembuhkan setiap kami. Sambil bangkit berdiri, Bapak Ibu, sama-sama sambut tubuh dan darahmu tercurah bagi kami, menyembuhkan sempurnakan
kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Di Matius 26 ayat 26 sampai 28 dikatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian, dosa kita diampuni. Dan kemudian juga kita akan memenuhi janji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Nah, kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal yang besar, spektakuler, spiritual, mukjizat besar terjadi melalui diri kita dan kita akan hidup kekal, saudara sekalian. Bukan kematian kekal, tapi hidup bersama Yesus kelak di sorga, saudara sekalian. Sejauh kita menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi pelaku daripada firman-Nya dan hidup di dalam kekudusan-Nya. Di Wahyu 6 ayat 6 katakan, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya saudara sekalian, semakin hari akan semakin susah, mahal, sukar, sulit, dan ya begitulah saudara sekalian. Ya terbukti memang semakin hari semakin mahal, semakin sukar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus dan menjadi pelaku daripada firman-Nya dan selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan berkemenangan, tidak didosakan. Kita akan berkemenangan atas sakit penyakit, menang atas resesi, saudara sekalian. Terlebih kita hidup berpadan dengan apa yang ada pada kita. Kita tidak duniawi, tidak materialistis, maka kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan. Yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib. Menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun aku melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus, kita makan bersama. Inilah tubuh Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Tuhan Yesus Kristus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga,
oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya. Segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak diabetes. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna sehat, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan imani sakit Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kemudian kalau ada kebutuhan lain, masalah finansial, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, suami, istri, anak, orang tua, cucu, minta kepada Tuhan Yesus saat ini dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tibeas bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang kawan aman, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tibeas untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak miskin, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, dan minyak urapan yang kudus, oleskan pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Dan Anda yang sakit, imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami tahu Engkau ada di dalam kami ya Tuhan Yesus, dan kami pun di dalam Engkau.
Kami percaya Tuhan Yesus, hidup kami dituntun oleh Engkau, disertai oleh Engkau, dan berkenanlah selalu kepada kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Sayangi Jemaat Gereja Tiberias Indonesia, berikan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Berikan selalu hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Berikan berkat rohani, berkat jasmani, mereka selalu sehat Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Jemaat Gereja Tiberias Indonesia selalu sehat sempurna dan yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkat rohani mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Berikan berkat materi, apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Kami tolak kekurangan, kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan. Berikan Tuhan Yesus apa yang dikerjakan oleh Jemaat Gereja Tiberias selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun. Berikan penghasilan lebih dari cukup Tuhan Yesus kepada Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Dan kami berdoa untuk rumah tangga di Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Semua dalam kasih mula-mula, kasih mesra, cinta yang membara. Dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi bersama anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia. Berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa di sorga, tanda-tanda heran menyertai, dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Hamba berdoa untuk koordinator, choir, pekerja, tim worship, tim media, singer, dan juga kids dan buaner guest. Semua dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa, dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa untuk semua program di Gereja Tiberias Indonesia. Berikan Tuhan Yesus, Engkau berkenan Tuhan Yesus, dan semua biarlah Engkau tuntun kami semua yang melayani Tuhan Yesus dalam perkenanan dan tuntunan Engkau Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk Pak Anggoro diberkati, yang keluarga, dan Pak Akyat, Ibu Susan diberkati, Yeni Suryako diberkati, Ibu Papi dan Pak David dan kedua orang tuanya dan cucunya diberkati, dan juga Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta Sunter diberkati, Pak Ganda Simatupang diberkati, Ibu Tani diberkati, Liana dengan Antoni diberkati, Raymond dan Lia Pardiman diberkati, Pak Henry Sutiono diberkati, sehat dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta kepada Engkau Tuhan Yesus, berikan kepada Jemaat Gereja Tiberias Indonesia apa yang dibutuhkan selalu tercukupi, dan biarlah semua kasih-Mu, kuasa-Mu, dan mujizat-Mu Tuhan Yesus selalu terjadi di dalam Gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh semua Jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan Gereja Tiberias Indonesia untuk kekasih, Engkau berkati dan memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga, dan berikan Tuhan Yesus, hamba serahkan Gereja Tiberias Indonesia ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias. Terima kasih Ibu Gembala Sidang atas pelayanan Ibu hari ini. Kami sungguh diberkati melalui firman Tuhan, perjamuan kudus juga pengurapan minyak. Kami berdoa terus untuk Ibu Gembala, Tuhan beri kesehatan, umur panjang, dan Tuhan terus pakai secara luar biasa untuk mempersiapkan Jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Tuhan Yesus memberkati Ibu Gembala Sidang. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat ibadah pagi hari ini. Kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Kami raih janji firman Tuhan. Kami yang beribadah, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dijauhkannya kami dari segala sakit penyakit. Dan kami berdoa juga kami akan datang untuk menghadiri ibadah malam Natal hari Rabu tanggal 24 Desember. Kami akan bawa keluarga kami mengucap syukur karena Tuhan telah datang menjamin kami, menjamin hidup di bumi seperti di surga, menjamin keselamatan, dan menjamin yaitu Tuhan menyertai kami seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk acara Natal hari Kamis 25 Desember. Kami semua juga akan datang beribadah mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu sebentar akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati semua yang melayani, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darnyati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai Gembala Sidang kami untuk mempersiapkan Jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di surga. Berkati Pendeta Argo Pariaji, Tuhan terus pakai secara luar biasa. Berkati juga Pendeta Aristo Pariaji. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan.
Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali di awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati, sama-sama kita katakan amin. Ku kagum Padamu, Allah penciptaku, sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu.